Jadi tantangan kita di samping sekularisme, liberalisme, juga radikalisme dan terorisme. Di mana-mana. Kenapa masih banyak orang miskin? Kenapa masih banyak orang sengsara? Karena tidak ada pemerataan. Apa? Sing sugi wong kun bewis, semua orang sugi wong kun, sing liyane di keduman. Ini namanya tidak ada pemerataan. Quran memerintahkan agar hasil bumi Indonesia dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Quran mengatakan kaila yakuna dulatan bainal aghna minkum. Undang-undang dasar 45, undang negara pasal 33 juga mengatakan demikian. Kekayaan Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Paham betul? Itu harus diperjuangkan oleh DPR itu. Kalau saya bukan anggota DPR. Coba dalam Fathul Mu'in dikatakan, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Fathul Mu'in ini Pak, Fathul Mu'in. Apa artinya? Jihad itu hukumnya fardu kifayah, minimal 1 tahun harus dilaksanakan. Nomor 1, ngejak orang beriman kepada Allah. Nomor 2, melaksanakan ibadah syariat Allah, perintah syariat Allah. Nomor 3, bila perlu, bila kepaksa, angkat senjata membela kebenaran. Nomor 4, yang penting, nomor 4 penting. Wadaf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, bukan masyarakat penjahat, bukan masyarakat yang jahat, yang baik-baik harus diberi perlindungan. Muslim atau non muslim wajib mendapat perlindungan. Bil it'ami, semua harus cukup pangan. Jadi kalau ada warga Duku Jati, Tegal Mulia mati karena tidak makan, dosa semua kita ini. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPR, nomor 3 Kapolres, nomor 4 Dandim, nomor 14 ketua NU. Bil it'ami wal iksai, dan pakaian. Warga masyarakat Duku Jati harus punya pakaian semua, jangan ada yang telanjang. Cukup pangan dan perpakaian. Wal iskani, dan tempat tinggal, rumah harus punya semua. Jangan sampai ada orang gak punya rumah. Ini jihad dalam kitab Fathul Mu'in. Bukan perang, jadi bukan ngebom, bukan. Membangun masyarakat yang cukup sandan, pangan, papan, sehat, wa ujur tamrid. Itulah jihad fisabilillah. Menurut kitab Fathul. Jadi walhasil yang saya sampaikan ini, mari masyarakat Islam harus kaya. Harus apa? Harus kaya. Yang saya ini contoh, bukan berarti saya benci non muslim, bukan. Di Ciganjur ada orang lagi butuh duit, jual tanah. Semuanya kira-kira harganya 80 miliar. Tuh berapa meter ya, lupa saya. Ditawarkan ke saya nggak punya duit 80 miliar. Akhirnya yang membeli non muslim. Bukan saya benci, bukan ya, itu artinya apa? Artinya memang kita belum mampu menyaingi mereka. Kita harus siap bersaing dengan mereka. Paham betul? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kanjeng Nabi setelah memberikan Al-Quran, membacakan Al-Quran, membangun semangat hidup, himmah dan azimah, maka Kanjeng Nabi mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulannya tadi apa tadi? Jangan lupa ya, kita punya cita-cita yang tinggi namanya himmah. Kita harus kaya namanya azimah. Apa namanya?
ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Dengan azimah insyaallah kita bisa jadi orang sukses. Artinya syair itu begitulah kesimpulannya. Nah, setelah membangun karakter watak bangsa Arab dengan himmah dan azimah, kemudian baru menyampaikan ilmu pengetahuan. Ulama era globalisasi al-mali atau bil mihan wal fitan wal inhilal wal inhiraf wal fujur wal fusuk wal kufur. Era sekarang ini zaman saniki niki, zaman medsos kayak kayak juri kan nyonton nang HP mau gak? Ini zaman yang penuh dengan fitnah. Yang ulama dianggap tidak ulama, yang berulama dianggap ulama. Orang tahu ngaji dengan demo loh, kan ini tahu-tahu ulama ceramah kemana-mana, baru tobat 3 bulan. Artis penyanyi tobat 3 bulan hijrah, langsung ceramah, langsung bid'ah, musyrik, kafir. Ya Allah, ini pribadi. Gak gampang menjadi ulama itu, gak gampang. Paham tafsir, paham hadis, usul fikih, ya fikih pisan, ilmu kalam, tarikhul Islam, tajwid, mustalah hadis, itu baru kiai itu. Kalau nggak paham itu jangan coba-coba ngaku dirinya kiai atau ulama. Pendidikannya sangat morat-marit di depan kita. Dengan akibat medsos, YouTube, Google, memang faedah kebaikannya banyak Google itu. Tapi fitnahnya juga besar. Kalau tidak kita hati-hati, yaitu jadinya jihad itu ngebom, jadi membunuh. Akibat baca YouTube itu, medsos, yang namanya jihad membunuh, mati syahid. Nih Pak ya, yang paling jahat namanya Ansarud Daulah. Paling jahat. Kita ini kafir semua, kita ini boleh membunuh kita semua walaupun kita orang Islam, karena kita menerima Pancasila. Kita ini mengikut tauhid, harus dibunuh, halal darahnya. Masjid pun boleh dibom, bunuh orang di masjid pun boleh. Namanya apa itu? Namanya Ansarud Daulah. Sing mending sedikit, rada mending titik, Ansarut Tauhid. Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Ghufran, Samudra, Mukhlas. Non muslim halal darahnya. Gereja, wihara, pura hancurkan. Tapi orang Islam jangan. Orang Islam nggak boleh ngebom masjid, nggak boleh. Tapi ngebom gereja harus malah. Namanya apa? Namanya Ansarut Tauhid. Nah, rada mending maning Salafi. Rada mending maning Wahabi. Rada mending radikale, rada mending radikale. Moga-moga di Indramayu, tapi sana sih aduh. Multazam tar nek. Siapa? Muazzam Kedung Wungu, teroris, Masya Allah. Wong Kedung Wungu gaya banget nih. Kader Kedung Wungu baik warna teroris, gaya banget ya Allah. Jadi jangan-jangan si Sakrudin juga jangan-jangan. Saya minta pada kepolisian sekarang dari Polda, coba cari apa itu jaringan teroris apa sekedar perilaku sendiri, mentok di situ, berhenti di dia, atau ada jaringan yang ada yang nyuruh, ada organisasinya, itu jangan-jangan. Itu sangat bahaya kalau ada yang nyuruh. Kalau hanya dia sendiri ya sudahlah. Hadirin yang saya hormati. Jadi tantangan kita di samping sekularisme, liberalisme, juga radikalisme dan terorisme di mana-mana dunia ini. Al-Qaeda, ISIS, Jabhatun Nasrah, Muhajirin, itu namanya yang internasional, takfiri, jihadi, itu yang nama internasional itu. Jamaah Takfir wal Hijrah yang dibentuk oleh Syekh Syukri Ahmad Mustafa dari Mesir tahun 69. Itu cikal bakalnya ISIS, mengkafirkan semua orang, namanya Takfir wal Hijrah. ISIS pendirinya namanya Mus'ab Zarqawi, pendiri ISIS itu.
anak Jordan tapi tinggalnya di Tel Aviv, Israel. Ayman Zawahiri yang ada di Kafir sudah mati sekarang, yang dulu pernah menggemparkan dunia dari Afghanistan, itu juga takfiri. Jauh takfir wal hijrah. Gedung Wungu berketinggalan. Hebat juga. Mudah-mudahan si Jibaya mudah-mudahan ya. Hadirin yang saya hormati. Dah, kembali. Pendidikan, begitu salah pendidikan, akibatnya fatal. Ayo, gampangannya contoh, gampang wis. Wong sing korupsi, pejabat korupsi, wong pinter atau wong bodoh? Ada yang salah dalam sistem pendidikan. Kadang-kadang penjahat juga pinter-pinter, teroris juga pinter. Azhari Nur, coba Azhari, Dr. Azhari, Nur top, itu yang pinter itu. Kaya lagi. Pendidikan yang salah. Oleh karena itu, hati-hati. Anak-anak kita, mari kita jaga, kita bimbing, kita didik dengan yang benar. Dipesantrenkan. Cari pesantren yang benar. Pesantren pun sekarang, pesantren yang sudah terpapar radikal, kata Pak Jenderal Boy Rafli, BNPT, 198 pesantren. Terus saya telepon, Pak, kurang luwi. Ternyata saya baca Az-Zaitun belum masuk. Yayasan Ali Abi Thalib Surabaya Ampel belum masuk. Pak Boy, kurang masih kurang. Jadi menurut data BNPT, Komjen Boy Rafli, pidato atau pemaparan di DPR, pesantren radikal ada 198. Menurut saya lebih dari itu. Hati-hati nggih, pesantren anak hati-hati ya. Sing jelas-jelas beres, jelas-jelas lah pesantren anak sing jelas bebas, kempek, babakan, buntet, gedongan, lamun rada ngetan ya Tegarejo, Lasem, Lirboyo, sing jelas-jelas lah. Jelas-jelas aja luru pesan sing aneh-aneh, sing anyaran-anyaran lah. Sing jelas-jelas pun gimana manfaat nggih. Arjawinangun, mangga wis jelas-jelas warisannya ulama-ulama kibar, izam, aulia, ulama-ulama besar, Kiai Syatori, Kiai Abbas, Kiai Amin Babakan Cuaringin, Kiai Harun Kempek, Kiai Said Gedongan, jelas keulamaannya. Itu aja jelas. Lirboyo dan seterusnya. Dah. Setelah Kanjeng Nabi mengajarkan ilmu pada sahabat, satu lagi, belum cukup belum? Apa? Wal hikmah. Apa? Nah, sudah beribadah, baca Quran, punya karakter, punya akhlak, punya skill, punya ilmu pengetahuan sarjana lah, doktor ke SH ke, kemudian mempunyai wisdom, mempunyai akhlak, mempunyai hikmah. Nah niki torekot itu dalam rangka membangun hikmah kepada pengikutnya, tapi tidak gampang. Hikmah itu ada nurun mubashir, anzalullah ala qalbi man yasha, yaqdhifuhu Allah ala qalbi man yasha. Cahaya Allah yang langsung diberikan kepada hati manusia, itu namanya hikmah namanya. Paham betul? Jadi hati ini rada abot ngaji lagi. Hati itu kayak wadah, setiap hari mendapatkan khawatir, bisikan. Anak papat khawatir ilahiyah, pasti isinya hidayah warasyad. Khawatir malakutiyah, isinya ilmu. Khawatir bisikan dari malaikat, ilmu. Bisikan dari Allah, hidayah. Bisikan dari malaikat, ilmu. Khawatir syaitoniyah, bisikan yang bui siapa ku? Yuwaswisu fi sudur rinnas, menggoda, menggelitik, mengganggu. Yang paling jahat khawatir nafsaniyah, bisikan hawa nafsu. Ayo aja kalah, kok kenapa kalah? Aja kalah, lawan. Ayo itu dorongan hawa nafsu itu. Kenapa kan
Kenapa berhasil? Isun dong yang sebenarnya berhasil. Kenapa kan sing sukses? Isun dong. Kenapa anaknya tangga sing lulus? Anak isun dong sing lulus. Kenapa kan jadi DPR? Isun dong sing DPR sebenarnya. Ini namanya bisikan hawa nafsu, khawatir nafsanya. Dosa apa dosa iki? Ini jare wong ngaji ihya niki. Dosae luwih gede tenimbang dosa lahir. Contoh. Tapi ini aja digampangkan ya, ini contoh nih. Aja digampangkan ya. Wong zina terus-terusan mboten. Zina terus masa? Mboten kan? Wong minum arak, minum terus. Beli madeg-madeg. Taman anak mandege. Mata ini wong terus. Masa terus-terusan anak mandege. Toli anak getune. Wong lakoni yang mata ini wong zina ada penyesalan, ngerasa salah. Tapi wong hasud, takabur, fitnah, adawah, baghdha, suudzon, tujub, sum'ah, riya, anak mandege beli. Ning pasar hasud, di masjid hasud, madrasah hasud, di rumah hasud, di latar hasud, di majlis taklim hasud, ya takabur. Tapi coba, ini lagi berkaitan gini, anak beli mau selingin marak, betul nonton kan? Ini lagi judi, anak beli, langka, tapi mau hasud anak beli. Ini lagi nengkene gini, anak beli mau hasud anak beli, langka. Takabur, hasud, suudzon anak beli, wong lagi suudzon. Hiqad, dendam, adawah, permusuhan, baghdha, kebencian, takabur, sombong. Anak beli lagi ngaji nih, anak beli. Nah itu. Oleh karena itu menurut ahli hakikat, menurut ulama muhakkikin, dosa wong takabur, hasud, hiqad, adawa, baghdha luwih gede tenimbang dosa wong zina, mateni wong nginum marak. Kenapa? Karena zina nginum marak apa? Tobatnya gampang, ngerasa salah. Tapi bakal hasud, ngerasa salah bener. Isum bener kan yang salah. Paham boten? Tapi bukan berarti saya meremehkan dosa zina lu ya, enggak ini jare ulama khawas. Pengajian wis dhuwur gini. Pengajian wis dhuwur. Jadi mari kita masih sakit, Pak. Lagi setengah tidur lah. Di kamar tuh ada orang 5. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, dulu pengusaha, ketua Golkar Jawa Tengah lah. Yang kelima Pak Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi almarhum. Ya 5 orang ini kita bisik-bisik ngobrol pelan-pelan, nungguin Gus Dur. Tiba-tiba Gus Dur duduk, tiba-tiba jagong. Mengko aku jadi presiden. Nanti saya jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget ini. Gus Dur udah konslet ini. Ternyata bukti mboten. Dari mana itu? Dari mana itu? Dari Allah. Sampai kenang bola. Gus Dur bukan kelihatan kan, bukan melihat. Gus Dur kan buta, nggak lihat, hanya mendengarkan bola. Prancis karo Spanyol baru mulai main. Nanti 1-0 Prancis menang. Betul 1-0 Prancis menang. Hanya mendengarkan. Walhasil itulah hikmah. Sayyidina Umar suatu ketika dapat surat dari gubernur Mesir Amr bin As. Isinya surat begini. Wahai Khalifah Amir Mukminin, sungai Nil di Mesir itu satu-satunya sungai di benua Afrika ini. Hanya satu sungai di seluruh Afrika itu. Sungai Nil di Mesir dulu kalau pas surut airnya, asad surut, berarti minta tumbal. Tumbalnya perempuan gadis cantik, dipakai perhiasan lengkap, dibuang. Nanti airnya datang, dia hanyut. Minta tumbal, jaluk wadal, jaluk bahasanya wadal lah ya. Nah sekarang bagaimana? Sekarang lagi surut, bagaimana sikap kita? Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sungai Nil. Kali disurati. Sungai disurati. Wahai sungai Nil. Ini wonten sejarah wonten, bukan karangan kula mboten.
Kalau kamu mengalirkan air lillahi ta'ala, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal perempuan cantik, nggak usah ngalir, kami tidak butuh kamu. Kami nggak butuh airmu, nggak usah ngalir kalau kamu ingin tumbal. Nih dibawa ke Mesir ya, dibuang ke sungai sana ya, dibawa ke Mesir, dilempar Mesir. Datang air tidak pernah surut sampai sekarang.